Dengan total lahan berapa hektar Pak Haji? Ya, cuma sedikit aja di sini, sekitar mungkin lokasinya mungkin kurang lebih 4 hektar lah lokasinya. 4 hektar itu cuma. Pohonannya apa aja yang ditanam di sini Pak Haji? Di sini ada berapa jenis lengkeng, ada mungkin kurang lebih 7 jenis untuk lengkengnya, kemudian alpukatnya juga ada sekitar 6 jenis, kemudian mangga, sekarang mangga mengatir yang itu hasilnya mungkin sekitar 2,5 kilo satu bijinya. Lihat ayam silky. Iya. Nah itu konsep awalnya sampai miara ayam itu untuk apa sih Pak Haji? Terkait dengan ayam silky itu karena harganya lumayan besar. Itu satu pasangnya dulu yang sebesar begini, yang mungkin 2 bulanan itu sekitar 20 jutaan. Kalau piara ikan di sini dari kecil udah gede nggak dijual, malah siapa aja mau ambil gitu. Itulah rasa kepuasan kami di sini seperti itu ya. Beda ya kalau orang udah hidupnya itu udah ikhlas kayak begitu ya. Saya kalau tahu begini saya pindah ke sini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, kali ini kita punya episode spesial di Juragan Lahan. Kali ini saya sebenarnya merasa malu kalau saya mengaku Juragan Lahan ya. Karena di samping saya ini bener-bener nih the real of Juragan Lahan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Haji Pilih, saya jauh-jauh dari Jakarta mengunjungi sampai Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Karena melihat ini benar-benar Juragan Lahan. Dengan total lahan berapa hektar Pak Haji? Ya, cuma sedikit aja di sini, sekitar mungkin lokasinya mungkin kurang lebih 4 hektar lah lokasi yang di sini. 4 hektar itu cuma. Nah, itu kan berarti baru yang di sini ya. Baru yang di sini loh. Belum di tempat yang lain ya kan. Nah, Pak Haji Pilih. Ya. Pak Haji ini sebenarnya konsep tempat ini nanti ke depannya untuk tempat wisata atau cuma tempat konservasi tumbuh-tumbuhan yang hampir punah dengan hewan yang punah, atau nanti ke depannya mau jadi waterboom gitu? Iya, ya. Untuk sementara ini yang kemarin kita pikirkan memang untuk pribadi aja, tapi setelah berjalan begitu sekitar 1, 2, 3 tahun itu ya ternyata banyak sekali pengunjung datang, makanya ya kita banyak sekali kita rubah di sini menjadikan mungkin tempat mungkin refreshing lah seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah banyak binatang kemudian tanaman yang ada di tumbuh di sini. Mereka itu biasanya datang ke sini itu untuk duduk-duduk santai atau mereka itu mau lihat-lihat pohon, hewan? Ya, banyak juga yang sekedar untuk datang foto-foto, selfie, kemudian ada yang memang untuk mengambil ilmu di sini terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan tanaman, mulai dari sambung samping, sambung pucuk, seperti itu ya. Oh iya, ini jadi Pak Haji ini konsepnya sebenarnya pengen bikin kayak edutainment gitu ya. Iya, orang-orang datang ke sini tuh hiburan sambil mendapatkan ilmu kayak gitu. Pohonannya apa aja yang ditanam di sini Pak Haji? Di sini ada berapa jenis lengkeng, ada mungkin kurang lebih 7 jenis untuk lengkengnya, kemudian alpukatnya juga ada sekitar 6 jenis, kemudian mangga, ya ada yang mangga yang lagi tren sekarang, mangga mengatir, yang itu hasilnya mungkin sekitar 2,5 kilo satu bijinya, itu yang lagi tren, yang kita ambil dari Malaysia, seperti itu ya. Terus ada pohon apa lagi yang langka gitu Pak Haji, yang mungkin Kemudian hampir punah? Ada anggur batang, yaitu anggur Brasil, itu yang bisa buahnya itu tumbuh di batang, itu yang lagi tren sekarang. Kemudian ada mame sapote, itu mame sapote yang lagi tren juga. Kemudian ada jenis-jenis lainnya seperti jeruk, ini ada beberapa jenis jeruk.
Kemudian yang banyak juga di sini ikan, ada berapa jenis ikan, mulai patingnya, bawalnya, kemudian nila, mujair dengan ya seperti itu. Saya dengar-dengar Pak Haji katanya kalau piara ikan di sini dari kecil udah gede nggak dijual, malah siapa aja mau ambil gitu Pak Haji. Ya seperti itulah, kalau mau hitung-hitung di sini tidak ada nilai ekonominya. Yang penting ya kepuasan itu ketika kami sudah melakukan mulai dari pembenihan, kemudian tumbuh besar, kemudian panggil orang makan. Itulah rasa kepuasan kami di sini seperti itu ya. Beda ya kalau orang udah hidupnya itu udah ikhlas kayak begitu ya. Saya kalau tahu begini saya pindah ke sini benar. Kayaknya lebih enak tinggal di sini. Nak. Mau ikan tinggal ambil punya Pak Haji. Mau mangga ambil punya Pak Haji. Yang nanam siapa? Pak Haji. Ini Pak Haji. Kebanyakan itu yang datang tuh warga sekitar mana Pak Haji? Ya banyak dari luar juga, teman-teman anggota DPR juga sering datang di sini nongkrong ya sambil melihat-lihat suasana ya apa-apa yang ada di sini. Sebenarnya Pak Haji itu memandang lahan dan tanah Indonesia itu seperti apa sih Pak Haji? Ya maksudnya saya cuma melihat anunya saja, maksudnya kepuasannya saja itu yang seperti itu yang kami lakukan di sini, kemudian menanam, kemudian tumbuh besar, kemudian ya dimakan bersama, seperti itulah anunya, melihat kondisi tanah yang mana biasa lahannya memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Alhamdulillah dengan adanya banyak tanaman yang masuk, kemudian kita mencoba di sini untuk nanti bisa dikembangbiakkan kepada masyarakat banyak. Soalnya saya sedihnya gini Pak Haji, pohon-pohonan kita yang sebenarnya itu punya nilai eksotik, punya nilai kelangkaan, itu orang Indonesia sendiri nggak peduli. Begitu udah langka baru dicari-cari. Nah. Ya makanya sekarang juga saya mencoba ada beberapa jenis mangga lokal untuk Sulawesi Selatan ini kami mencoba untuk mempertahankan. Biasa menanam kembali ada beberapa jenis itu termasuk pobura itu yang dibikin asam mangga menjadi biasa dicampur di ikan itu yang sekarang sudah mulai punah. Kemudian ada namanya pohon akbu di sini yang luar biasa kalau dimakan dengan teh minyaknya itu sudah banyak diteban Apa itu pohon apa itu Pak Haji? Pohon akbu namanya ya. Pohon akbu itu apa? Mangga. Oh mangga. Jenis mangga, tapi luar biasa rasanya. Oh iya, itu tadinya itu asli di Sumatera Selatan ini banyak tumbuh, Selatan, ya. di Sulawesi Selatan ini banyak tumbuh, tapi sayang sudah banyak ditebang. Ya. Itu kebanyakan orang nebang kenapa Pak Haji? Ya biasanya dibikin papan untuk bangun rumah atau apa ya seperti itu ya. Dipergunakan papannya. Sedangkan mereka itu nggak nanam kembali ya, ditebang nggak ditanam lagi. Yang kita ngeri tuh seperti itu ya. Kalau nggak ada orang seperti Pak Haji pilih, saya tuh khawatir banyak pohon-pohonan khususnya di daerah Sidrap ini yang endemi aslinya itu punah, hilang, nanti tinggal sejarah. Dulu ada pohon ini, kayak saya tinggal di Tangsel Pak Haji. Iya. Banyak sekali pohon-pohon waktu saya kecil itu sekarang udah nggak ada lagi. Saya juga lagi coba ngembangin pohon-pohon yang sudah langka itu nggak ada. Tapi masalahnya lahan saya nggak seluas ini Pak Haji. Di Tangsel itu kalau menanam ini udah sempit, sini udah sempit. Nah ini yang konsep awalnya ini gimana sih Pak Haji maksudnya? Ini dari awalnya ini kan dulu awal mulanya ini adalah sawah. Kemudian kami bikin kolam ya melalui eskavator, kemudian dibeton sehingga bisa jadi seperti ini. Tempat penampungan ikan juga ketika dari sawah itu mulai dari kecil dari pembenihan, setelah orang mau tanam padi makanya dikembalikan di sini, biasa juga dipakai keramba seperti itu untuk pembesaran, kolam pembesaran. Tapi ini juga Pak Haji berpikir nggak kalau saya kan melewat jalur mulai dari Makassar sampai Parepare menuju Sidrap ini, kanan kiri tuh saya lihat tuh tambak gitu Pak Haji. Ya, orang piara bandeng, piara udang. Nah itu ada niat juga untuk pengembangbiakan ke arah sana nggak? Kalau untuk di Sidrap ini, karena Sidrap itu tidak mempunyai laut. Jadi sedangkan yang dibutuhkan ikan banden, kemudian udang itu harus membutuhkan air laut. Di sini Sidrap ini tidak ada lautnya. Tidak ada lautnya. Makanya ikan air tawar aja di sini. Air tawar ya. Seperti itu. Ini saya belum lihat ada gurame, ikan mas. Kalau ikan gurame di sini kami sudah pernah coba, tapi memang gagal mungkin. Tidak sama kalau saya lihat di daerah Surabaya sana, luar biasa perkembangannya besar begini. Tapi kalau di sini saya sudah coba, mungkin faktor makanan belum begitu masuk dengan ikan anunya di sini, ikan guraminya. Makanya kurang sekali kalau gurami kalau di sini. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, tadi begitu saya lagi ngobrol sama Pak Haji, ada pasangan muda sama anaknya datang ke sini. Itu mau lihat ayam silky. Iya. Nah itu konsep awalnya sampai miara ayam itu untuk apa sih Pak Haji? Itu awalnya ayam silky itu memang dari impor, memang dari mungkin Hungaria itu ayam silky. Kemudian
mungkin kami yang pertama yang sini mulai kembang biakan terkait dengan ayam silkit itu karena harganya lumayan besar. Itu satu pasangnya dulu yang sebesar begini yang mungkin 2 bulanan itu sekitar 20 jutaan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan perkembangan di Jawa sudah banyak, tinggal harganya sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan satu pasangnya untuk indukan dan ayam polang lainnya seperti itu. Sekarang Pak Haji udah punya berapa ekor di sini? Ada berapa ekor, mungkin sekitar 12 ekor yang indukan, kemudian ayam polang lainnya, kemudian yang kami pelihara juga sini merpati. Merpati di sini ada sekitar 30 jenis, merpati semua dari impor yang mungkin kita dapati di Indonesia, tapi sini ya kebetulan juga saya sebagai ketua asosiasi merpati hias di sini Selatan, Sulselbar ya, makanya itu juga kami pelihara itu, termasuklah barang-barang langka yang di sini. Nikmatnya apa sih Pak Haji hidup di alam kayak gini Pak Haji? Ya, paling nikmatnya itu ketika kami pulang dari kantor biasa, kemudian menghabiskan lelah di sini. Kalau lelah dari kantor ya sampai ke sini, itu rasa lelahnya bisa hilang itu gara-gara melihat pemandangan yang ada di sekitar sini. Nah itu yang Pak Haji masih belum tercapai, apa di lahan ini Pak Haji? Ya, pada intinya kami sebenarnya hobi sekali dengan tanaman-tanaman ini yang langka. Ketika kami melihat di Google atau di Facebook itu selalu ingin memiliki, bilang ada buah seperti ini, ada burung seperti ini, ya itulah yang harus kami kejar, kami buru, ya seperti itu. Itu ya Pak Haji ya, artinya Pak Haji apapun yang Pak Haji koleksi, Pak Haji pelihara di sini itu bukan untuk kepentingan Pak Haji sendiri, tapi memang untuk masyarakat di sini untuk menikmati. Juga lahan yang seluas ini semua orang tuh bisa menikmati di sini, menanya soal pohon, bertanya soal hewan, dan uniknya di sini ya Pak Haji ini kayaknya semua orang tuh siapa aja bisa masuk gitu, nggak cuma dari kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, semua bisa masuk. Nah itu bagaimana sih konsep Pak Haji bersosial itu Pak Haji? Ya tentunya kami juga sebagai politisi ya tentu harus begitu harusnya, harus bagaimana orang bisa datang di rumah, kemudian ya bagaimana lah pokoknya saling bertukar pikiran. Mungkin ada mereka yang ketahui, kami tidak ketahui, ya disinilah tempatnya mungkin kita berdialog, berdiskusi terkait dengan apa-apa yang mereka mengerjakan, ya seperti itu. Nah Pak Haji kan sekarang memang sudah jadi seorang politisi ya. Sebelumnya, sebelum jadi politisi itu Pak Haji itu apa sih profesinya? Saya dulu di tambang di Manado, di pertambangan ya. Kebetulan teman kemarin panggil untuk maju di politik, ya masuk coba-coba, ya alhamdulillah naik. Seperti itu. Ternyata dengan yang posisi Pak Haji sekarang politisi, tidak melupakan alam, tidak melupakan lingkungan, dan tidak melupakan habitat asli. Makanya saya datang ke sini tuh bangga banget bisa bertemu dengan Bapak Haji Pilih, yang nama lengkapnya siapa sih Pak Haji? Pak Haji Zulkifli Zain. Tapi orang panggil di sini masyarakat Sidrap ini paling Haji Pilih, bahkan di Makassar juga teman-teman Haji Pilih gitu. Kenapa itu bisa namanya jadi singkat gitu Pak Haji Pilih? Iya, enggak tahu lah seperti itu. Tapi yang saya salut ya, artinya sehebat apapun Pak Haji Pilih posisi sekarang, pelestarian tentang lingkungan, hewan, tumbuhan, itu yang saya sangat belajar. Dan saya tidak menyesal datang jauh-jauh dari Jakarta sampai jauh seperti ini. Karena yang saya bawa pulang itu adalah ilmu tentang sosial, ilmu tentang lingkungan, ilmu tentang alam. Semoga apa yang saya bawa pulang di sini saya juga bisa mengembangkan dengan lahan yang terbatas yang ada di tempat saya. Saya melihat seperti ini kayaknya pengen juga nih punya empang, punya saung, bisa piara hewan. Itu memang begitu kita masuk ke sini ya, penat, stres saya tuh bisa hilang. Tadi perjalanan saya sekitar 3 jam loh Pak Haji. Ya, Dari daerah Wajo, ya. saya menuju ke sini, ketemu beberapa titik macet. Saya sempat gelisah, badan kayaknya mulai capek. Begitu turun dari mobil, lihat pohon, lihat empang kayak gini, kok jadi seger lagi gitu. Apalagi tadi saya makan kue apa tuh yang asli tuh, ketan ya, itu. Ketiri salah ya. Oh itu pokoknya lo, abang-abangan gue, adik-adikan gue, kalau kebetulan mampir ke Makassar, jangan lupa mampir ke daerah Sidrap, kabupaten-kabupaten lain-lainnya. Karena di situ banyak makanan khas, banyak tempat-tempat yang unik. Salah satunya kalau ke Sidrap, mampir ke rumah Pak Haji Pilih ya. Orangnya ramah, baik, dan tempatnya tuh nyaman banget. Pak Haji, kayaknya banyak banget manfaat saya datang ke sini.
Pak Haji sehat terus ya. Ya, salah doa. Mudah-mudahan jadi polisi sukses, politisi sukses. Kemudian juga semakin menjadi ayah yang baik, Salah. jadi orang tua yang luar biasa. Dan abang-abangan gue, adik-adikan gue, sampai di sini dulu tayangan kali ini Juragan Lahan spesial. Kita bertemu dengan Sultan Sidrap, Bapak Haji Billy. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.